Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rumah yang diberkati Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunkanlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian. Dan kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Rumah yang diberkati Tuhan. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan judul perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya melihat rumah mereka itu tidak sepenting rumah orang lain, tidak sehebat rumah orang lain. Mereka menganggap rumahnya biasa saja. Bahkan banyak orang mempercayai tidak menarik rumahnya, karena mungkin di rumahnya banyak masalah. Dia mungkin broken home, atau mungkin keuangannya atau ekonominya itu tidak sebaik dengan orang lain, sehingga dia menganggap rumahnya tidak baik dan rumah orang lain lebih baik. Ini satu kesalahan yang begitu fatal, saudara. Sebab apa yang kita percayai justru itu yang akan terjadi. Saudara, ingatlah ini, buat Tuhan memandang rumah kita yang ada di dalam rumah itu, Tuhan itu memandang sangat penting. Ya, jadi jangan meremehkan rumah kita. Ya, jangan meremehkan, saudara. Tuhan memulai kehidupan manusia itu dengan perkawinan dan keluarga. Artinya, saudara, komunitas pertama yang Tuhan bangun adalah keluarga dan rumah tangga. Jadi rumah di mana di dalamnya keluarga tinggal adalah sesuatu yang penting. Artinya begini, saudara. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu, suami, istri, anak-anak, itu penting, saudara. Sangat-sangat penting. Karena itu rencana Tuhan. Tapi jangan lupa juga, saudara,
rumahnya juga, tempat kita berteduh, itu juga penting, saudara. Nah, pertanyaan adalah bagaimana agar rumah di mana kita tinggal itu diberkati Tuhan. Dan saya berdoa rumah di mana saudara tinggal itu diberkati sama Tuhan. Jadi kita nggak boleh mengecilkan rumah kita, meremehkan rumah kita hanya karena beda ukuran dengan rumah orang lain. Nggak boleh, saudara. Ini bukan masalah ukuran rumah. Ini masalah siapa yang menyertai kita. Nah, saudara, saya berdoa saudara menerima berkat atas rumah saudara. Ya, bagaimana caranya untuk kemudian berkat Tuhan datang atas rumah kita? Yang pertama, saudara, jadikanlah rumah kita sebagai rumah Tuhan. Itu penting, saudara. Rumah kita sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa harusnya rumah kita adalah rumah Tuhan. Kita tidak bisa hanya menganggap itu hanya sekedar bangunan. Itu rumah Tuhan. Rumah di mana kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, dan lain-lain. Saudara, sekali lagi, rumah kita harus dijadikan sebagai rumah Tuhan. Artinya ada aktivitas-aktivitas yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk rumah kita diberkati Tuhan, undanglah hadirat Tuhan di dalam rumah kita. Jadikanlah rumah kita sebagai altar doa, sehingga Tuhan itu berkenan. Jadikanlah rumah kita tempat bersekutu antara kita dengan Tuhan. Saya percaya kalau ada doa yang dinaikkan di dalam rumah, maka hadirat Tuhan itu akan menjadi nyata. Maka Tuhan sendiri akan disenangkan dan berkenan. Sehingga di dalam rumah itu terjadi banyak mujizat, kesembuhan, ya, pemulihan, bahkan mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mendapatkan kelimpahan, saudara, karena hadirat Tuhan bersemayam di rumah itu. Kemudian, saudara, bangunlah bahtera keselamatan di dalam rumah kita. Dari Nuh kita belajar bagaimana dia menyelamatkan keluarganya dari bahaya banjir yang mengerikan. Jadi perlu kita menyelamatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita. Kita perlu menyelamatkan mereka dengan membangun bahtera keselamatan di dalam rumah kita. Artinya, saudara, kita mesti membangun komunikasi yang baik di dalam rumah antara suami, istri, anak, ya. Kemudian kita menjadi teladan iman, iman kita diperlihatkan, dicontoh sama anak kita, ya. Ada doa, terus kemudian ada saling support satu dengan yang lain. Kemudian ada prinsip-prinsip firman yang dijalankan, yang diterapkan di dalam rumah tersebut. Ada cinta kasih, ada damai, ya, ada kesetiaan, ya, ada pengampunan, ada penghormatan satu sama yang lain. Mendorong anak-anak untuk beribadah, ya, mengajarkan anak-anak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu membangun bahtera keselamatan, saudara. Lalu kemudian, saudara, jadikanlah rumah kita menjadi rumah doa. Jadikanlah rumah kita menjadi betul-betul rumah, ya. Ada satu perbedaan antara home dengan house. Kalau house itu gedungnya, tapi kalau home itu suasananya. Jadi ciptakanlah suasana di dalam rumah
suasana yang penuh damai, suasana yang penuh sukacita, sehingga home itu menjadi nyata di dalam rumah kita. Ya, jadi ketika kita memiliki home, suasana kekeluargaan, ya, suasana saling mengasihi, maka itu menjadi tempat yang terindah untuk kita tinggal. Dan itu menjadi alasan untuk Tuhan memberkati. Lalu kemudian saudara, jadikanlah rumah kita menjadi rumah perkenanan Tuhan. Tuhan menjadi berkenan karena aktivitas-aktivitas di dalamnya adalah aktivitas-aktivitas yang memuliakan nama Tuhan. Dan dari rumah kita akan mengalir sungai-sungai kehidupan. Berkat-berkat akan mengalir, mujizat demi mujizat akan mengalir, sebab rumah kita adalah rumah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, rumah saudara adalah rumah yang diberkati Tuhan. Lewat rumah saudara akan ada banyak rumah tangga yang lain, keluarga-keluarga yang lain akan mengalami berkat yang luar biasa. Dan saya percaya rumah saudara akan menjadi rumah kesaksian, akan melahirkan anak-anak yang luar biasa, akan melahirkan generasi yang sangat berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya rumah kami adalah rumah yang diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Orang tua kami diberkati Tuhan. Bahkan hidup kami, keluarga kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.